menyediakan tempat bagi Tuhan untuk terlibat penuh dalam penetapan tanggung jawab pemimpin. Yang memberi commissioning, yang menentukan siapa akan memimpin di mana adalah Tuhan sendiri. Kalau kita tidak meresponi pemimpin yang korup, yang jahat, maka kejahatan itu akan kemudian menular ke rakyat dan merajalela. Yosua 18:19 ini adalah penutup dari bagian kedua kitab Yosua. Bagian pertama itu 1 sampai pasal 12 itu penaklukan tanah perjanjian. Pasal 13 sampai 19 itu pembagian tanah untuk 12 suku. Nanti pasal 20 sampai 24 adalah penutup tempat tinggal orang Lewi, dan kemudian masa akhir dan pesan-pesan pidato penutupannya Yosua. Nah, saya beri judul Final Push. Jadi saya umpamakan orang yang main sepak bola sudah di depan gawang tinggal nembak, tahu-tahu minta time out. Alasannya bisa macam-macam. Jarak antara Gilgal waktu mereka masuk pertama kali hari pertama membangun mezbah di Gilgal sampai mereka membangun tabernakel di Silo itu 14 tahun. 7 tahun untuk menaklukkan tanah itu, 7 tahun lagi ya santai-santai. Ya, bagi santai. Nah, kalau sudah perhatikan di perintahnya Tuhan lewat Musa di Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 21, Tuhan berkata, tempat yang dipilih Tuhan Allahmu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya. Jadi orang Israel sebelum masuk dia tahu nanti akan ada satu tempat di mana akan berdiri tabernakel, bait Allah, di mana semua orang Israel mesti datang ke situ setahun 3 kali atau minimal setahun sekali. Di tempat itulah ada penebusan setiap tahun. Untuk semua orang Israel, persembahan korban segala macam semua di situ. Nah, tempat itu bukan Yerusalem. Tempat itu adalah Silo awalnya, ya. Nanti kemudian hari oleh Daud dipindah ke Yerusalem, tapi awalnya adalah Silo, dan Silo terus berdiri beberapa ratus, paling tidak 400 tahun, 369 tahun menjadi pusat keimaman Israel. Silo itu tempat apa? Ya. Yang pertama di Silo, kalau sudah baca 1 Samuel 1 ayat 12, ada seorang perempuan namanya Hana, istrinya Elkana, yang waktu itu mandul. Dia berdoa tiap tahun, dia pedih karena diolok-olok oleh istri yang satunya lagi. Pada akhirnya dia tidak bisa tahan lagi karena tiap tahun diolok-olok, dia berdoa. Dan dia tidak berhenti berdoa. Kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin doanya seperti ini. Give me a son or I die. Dikatakan dia berdoa terus-menerus, dia berdoa, dan tidak mau berdiri sebelum Tuhan jawab doanya. Di Silo ini pernah ada seorang perempuan yang meneladani doa yang luar biasa, sangat berani. Berdoa tidak berhenti, Tuhan berikan aku anak atau lebih baik aku mati saja. Nah, kalau kita berdoa seperti ini, minta pemimpin, ya, atau minta anak rohani, berikan aku anak, kalau tidak lebih baik aku mati saja. Itu doanya Hana. Nomor 2, di Silo ini juga Samuel yang masih kecil mendengar suara Tuhan dan menyampaikan nubuat Tuhan kepada Imam Eli. Di Silo Tuhan bicara pada anak-anak dan Tuhan pakai anak-anak. Luar biasa ya. Di Silo ada perempuan yang luar biasa pahlawan doa. Di Silo ada Tuhan pakai anak-anak dan bicara pada anak-anak. Di Silo ada apa lagi? Di Silo Samuel dibesarkan. Pemimpin-pemimpin. Dia Samuel ini mengurapi 2 raja besar, Saul dan Daud. Dia adalah
hakim yang terakhir, nabi yang besar, salah satu nabi yang terbesar di Israel, dibesarkan, ditumbuhkan di Shilo. Ada apa lagi di Shilo? Di Shilo ada pemimpin yang sudah tua direstorasi oleh Tuhan, Eli, ya, Imam Eli. Dia merasa gagal, tidak bisa didik anaknya rusak, kesehatannya tidak baik, dia kegemukan dan segala macam, ya. Tapi kemudian datanglah Samuel dan dia dipercaya Tuhan untuk mementori Samuel menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Pada ujung hidupnya paling tidak dia bisa tersenyum. Ada buah akhir dari hidupnya, yaitu Samuel, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini adalah tempat second chance. Dia mungkin gagal sebelumnya mementori anaknya sendiri, mendidik anaknya sendiri, tapi Tuhan berikan kesempatan kedua. Di Shilo ada kesempatan kedua, ada restorasi buat pemimpin. Yang kelima, di Shilo ada hadirat Tuhan. Ya, dikatakan tadi Ulangan pasal 12, di tempat di mana namaku ada dan kemuliaanku ditegakkan. Di Shilo tabernakel berdiri selama 369 tahun. Hadirat Tuhan ada di sana selama 369 tahun. Di Shilo juga waktu bangsa Benyamin, suku Benyamin hampir binasa karena mereka menyalai orang dari suku Efraim, kemudian perang dengan suku-suku yang lain, perempuannya semua habis. Di Shilo lah tiap tahun ada perayaan, kemudian orang-orang Benyamin boleh menculik perempuan ini, menjadikan mereka istri mereka. Ya, jadi ada sustain future untuk suku Benyamin. Shilo ini tempat yang luar biasa. Ada perempuan-perempuan yang pendoa luar biasa, anak-anak dipakai Tuhan, pemimpin-pemimpin dibesarkan, pemimpin-pemimpin senior dipulihkan, diberi kesempatan kedua. Hadirat Allah bertahan 369 tahun. Dan ada suku bangsa yang hampir punah, dipulihkan lagi. Hari ini Shilo adalah reruntuhan-reruntuhan saja. Kita bisa belajar apa dari reruntuhan Shilo? Nomor satu, ya, kegagalan pemimpin untuk memberikan feedback yang timely dan honest, yang jujur. Jadi Tuhan menyalahkan Eli, Imam Eli, karena dia tahu anaknya ini berlaku durhaka, berlaku jahat. Tapi Eli tidak memarahi mereka, ya. Jadi tidak memberi feedback. Saudara dan saya, you have no right to remain silent. Kita tidak punya hak untuk berdiam diri kalau ada pemimpin lain yang salah jalan. Saya pernah beberapa kali ditegur Tuhan karena hal ini. Ya, karena sungkan, karena ada pemimpin yang salah, kita diem saja. Ya. Ini yang dikerjakan Eli seperti itu. Teman kita sendiri, mungkin orang yang pernah kita pimpin, atau pemimpin kita sendiri. Ya. Eli membiarkan anak-anaknya berbuat salah tanpa teguran, sehingga dia ditegur Tuhan. Yang kedua, kehancuran atau reruntuhan Shilo karena apa? Karena kegagalan Eli untuk memuridkan anak-anaknya. Hal yang paling basic. Alkitab juga mengatakan di Perjanjian Baru, kalau kamu tidak bisa mimpin keluargamu, bagaimana bisa menggembalakan jemaat? Ya, yang paling basic adalah memuridkan anak-anak kita sendiri, menjadi teladan buat mereka. Ya, bukan sekedar menurunkan warisan, memberi mereka harta, memberi mereka modal, ya semua boleh. Tapi kalau kita gagal memuridkan mereka, yang lain-lain tidak ada artinya. Yang ketiga, corrupt leaders generate evil among the people. Jadi pemimpin-pemimpin yang korup, ya, seperti anak-anaknya Eli, kalau tidak diresponi, kalau kita tidak meresponi pemimpin yang korup, yang jahat, maka kejahatan itu akan kemudian menular ke rakyat dan merajalela. Nanti dalam Yeremia 7:12 dikatakan, tengoklah Shilo, karena kejahatan umatku. Dulunya aku tinggal di sana, sekarang tidak lagi ada kehadiran Tuhan di sana. Ini yang saya kasih dalam judul The Last Push. Ya. Di dalam pasal 19 ayat 51 ditulis di kalimat terakhir, demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Tugas yang diberikan Musa kepada Yosua adalah
menaklukkan tanah perjanjian dan membagi-bagikannya kepada 12 suku. Jadi pada ujung pasal 19 selesailah tugas Yosua seperti yang dimintakan Tuhan melalui Musa. Silo itu artinya a place of rest, ya, istirahat atau damai, peace. A place of fulfillment, tempat di mana penggenapan dan pemenuhan terjadi. Yosua di pasal 18 mengadakan kongres nasional yang pertama di Silo. Kenapa begitu? Kenapa kongres perlu diadakan? Karena bangsa Israel dalam kondisi spiritual mental yang rapah tadi. Bahasa Indonesia mengatakan malas, tapi bahasa Ibraninya rapah. Artinya apa? Abandon. Menyerah, meninggalkan pertandingan. Apinya padam, tidak ada semangatnya lagi. Merasa tidak berdaya. Sehingga santai-santai saja, tidak ada daya juangnya, tidak ada lagi. Ya, mungkin bisa juga kemudian tampil kayak orang malas, tetapi ini kondisi spiritual dan mental. Abandon, meninggalkan pertandingan, api tidak ada lagi. Mereka merasa tidak berdaya, helpless. Jadi kemudian ya udah santai aja. Penyebabnya apa? Kemungkinan pertama fatigue. Ya, 14 tahun perang. Sebagai pemimpin, kita perlu belajar dari pengalaman ini. Jadi perlu ada sabat, perlu ada istirahat, perlu ada recharging, perlu ada refreshment. Bisa membuat kondisi rapah, abandon, padam apinya, santai, merasa tidak berdaya. Nomor 2, mungkin juga mereka kelihatan seperti ini karena takut perubahan. Ya, dikatakan di pasal 1-2-nya bahwa sesungguhnya seluruh tanah perjanjian, seluruh negeri sudah ditaklukkan. Tapi belum digovern, belum dibagi untuk dipimpin. Ya, sudah ditaklukkan semua menurut pasal 18 ayat 1-2. Seluruh negeri sudah ditaklukkan, ya, pasal 1-2-3. Sudah ditaklukkan tapi belum digovern, belum dipimpin. Mungkin mereka takut kalau harus pisah-pisah. Dulunya sama-sama terus, kumpul terus. Takut kalau harus pisah-pisah dan mimpin sendiri dalam kondisi yang berbeda. Selama ini mereka berjalan di padang gurun, mereka perang sama-sama. Kalau mereka dibagi-bagi, ya, akan kemudian mereka settled. Ya, mereka belum pernah mengalami seperti itu. Yang ketiga, mungkin karena disappointment, kecewa. Mereka lihat kok enak, Yehuda, Yusuf dapat tanah begitu banyak, sisanya tinggal tidak seberapa, mungkin bisa aja kecewa. Ya. Yang keempat adalah post-success syndrome. Ya, karena setelah ini apa tidak ngerti. Ya, sudah kalah semua, sudah ditaklukkan semua, terus mau ngapain tidak tahu, akhirnya berhenti dulu. Ya. Jadi hal-hal ini bisa membuat orang-orang seperti rapah, abandon, padam apinya, merasa tidak berdaya. Kemudian diadakanlah oleh Yosua Kongres Nasional di Silo. Purpose-nya apa Kongres Nasional di Silo? Dikumpulkan semua di Silo, dibangunlah tabernakel. Tujuan nomor 1 adalah memobilisasi orang untuk menyelesaikan tugas dan meluncurkan musim atau era yang baru. The last push, ya, final push untuk supaya mencapai garis finish. Yang kedua soal calling. Create space, ya, menyediakan tempat bagi Tuhan untuk terlibat penuh dalam penetapan tanggung jawab pemimpin. Yang memetakan memang betul orang pemimpin Israel, tapi yang memilih, yang memberi commissioning, yang menentukan siapa akan memimpin di mana adalah Tuhan sendiri. Jadi tujuannya summit tidak hanya untuk membakar, menginspirasi, tetapi juga memberi commission, panggilan kepada para pemimpin-pemimpin suku, diberi assignment. Yang ketiga, commissioning. Commissioning atau diutus dengan otoritas ilahi. Jadi tidak asal ya pergi-pergi begitu saja, tetapi mengutus umat Tuhan untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan di tanah Kanaan. Jadi sekali lagi dikatakan di ayat 18 ayat 1 2 3 bahwa semua negeri sudah ditaklukkan tapi belum dipimpin, belum digovern, belum dibagi tugas kepemimpinannya.
Jadi perlu commissioning, pengutusan, supaya orang tahu ini diutus dengan mandat ilahi. Yang keempat, Yosua ingin meninggalkan warisan kepada bangsa Israel bagaimana sebuah keputusan diambil, yaitu di hadapan Tuhan, in the presence of God, di depan kemah pertemuan, di mana Tuhan hadir. Dan yang kelima, kesempatan buat Yosua untuk memberi closure kepada conquest, ya, penaklukan. Ini adalah final report, job completed. Pekerjaannya selesai, dia berikan final report, semua sudah dibagi, semua yang Musa minta aku kerjakan, aku selesaikan di pasal 19 ini. Jadi kongres di Shiloh punya 5 tujuan ini. Pelajaran kepemimpinan apa yang saya belajar dari Yosua? Distribution proses, bagaimana dia engage Tuhan dan engage umat Israel. Nomor 1, waktu dia lihat keadaannya bangsa Israel seperti enggan, tidak ada semangat, tidak ada apinya, ya malas berbuat apa-apa, santai. Dia minta supaya tiap suku, ya, diwakilkan 3 orang. Jadi 7 suku, ada 21 orang, ditugaskan untuk memetakan seluruh daerah Israel. Semua 21 orang diberi tugas yang sama, petakan dibagi 7. Ya. Jadi tugas seorang pemimpin yang penting sebelum membuat rencana, sebelum planning, strategizing adalah define reality. Realitasnya apa sekarang ini? Ya. Dia melibatkan para pemimpin muda, orang-orang dilibatkan supaya apa? Supaya ada ownership-nya. Ya, ownership itu menjamin keberlangsungan keberhasilan. Ya, sustain sukses kalau ada ownership-nya. Jadi dia melibatkan orang Israel, pemimpin tiap-tiap suku, 3 masing-masing untuk mendefinisikan. Kalian putuskan skopnya seperti apa, realitasnya seperti apa. Dengan mengutus 3 tiap suku, ada 21 orang ini, dia juga melatih para pemimpin muda ini untuk bekerja bersama-sama. Mereka harus bisa menyelesaikan masalah di antara mereka. Apakah ini ikut kelompok sana atau kelompok sini? Apakah ini terlalu besar atau terlalu kecil? Ya, mereka harus bisa berunding demikian rupa sebagai latihan. Nanti kalau kemudian hari Yosua udah mati, ada masalah, begini cara menyelesaikannya. Negosiasi, ya, dan membicarakan dengan damai. Tidak harus selalu perang. Jadi penting untuk praktis untuk solve problem di antara mereka sendiri. Yang ketiga adalah calling and commissioning. Inviting God, mengundang Tuhan untuk memutuskan siapa mendapat bagian yang mana. Ya. Tiap-tiap suku unik, strength-nya unik, kekuatannya unik, panggilannya unik. Ada 7 wilayah yang diputuskan oleh mereka sendiri. Sekarang siapa akan memimpin di mana? Tuhan yang memutuskan. Panggilan itu unik. Ya. Medan bisa kita putuskan, kita bagi Indonesia jadi berapa bagian, kita bagi dunia jadi berapa wilayah, tapi panggilan, commissioning itu unik buat setiap kita. Tuhan tahu kekuatan kita, dia panggil kita secara spesifik, secara unik. Itu yang dikerjakan dengan undian. Artinya Tuhan yang memanggil, bukan Yosua yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan mereka akan menjadi pemimpin di mana. Pelajaran apa lagi dari Yosua? Tentang stewardship. Ya. Stewardship itu apa? Stewardship menurut saya adalah mengelola hak atas aset dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Nah, nomor 1 kita belajar dari Yosua, leaders eat last. Pemimpin itu makannya yang paling akhir. Di angkatan laut ada rule, kalau kapal tenggelam yang paling terakhir ninggalkan kapal adalah kaptennya. Pemimpin makan paling akhir, ya. Bukan milih duluan yang paling enak seperti anak-anaknya Eli, bukan. Ya, paling akhir. Ya. Apapun itu rakyat didulukan, pengikut didulukan, pemimpin paling akhir. Yang kedua, accountability. Bisa saja Yosua sebagai pemimpin yang hebat,
Dia milih sendiri, dia ambil sendiri, dia pakai sendiri tanah yang dia mau. Tapi dikatakan di sana tidak. Bangsa Israel memberikan milik pusaka kepada Yosua. Jadi yang Yosua walaupun dia pemimpin yang tertinggi, tetap dia menerima pusaka dari orang Israel. Yosua menundukkan diri di bawah para rakyat Israel, pemimpin-pemimpin suku. Dia menerima warisan dari mereka. Yang menerima tentu lebih rendah, ya. Yang memberi warisan siapa? Pemimpin-pemimpin suku. Dia tidak ambil sendiri, ya, milih sendiri ambil, tidak. Dia menerima warisan, pemberinya tentu lebih tinggi dari dia. Akuntabilitas. Yang ketiga, adding value. Waktu dia menerima apa yang menjadi bagiannya, lalu dia rebuild dan tinggal di situ. Ya, kunci yang ketiga soal stewardship adalah apapun yang kita terima, baik itu barang, baik itu orang, baik itu kesempatan, kalau sampai ke tangan kita, harus nilainya bertambah sebelum pindah ke tangan lain lagi. Semua yang lewat tangan saya, semua yang lewat hidup saya, harus nilainya bertambah. Itu adalah keputusan stewardship. Ya, kalau sampai orang bisa berteman dengan saya mungkin sebulan, atau setahun, atau 3 tahun, diberi kesempatan ketemu dengan saya, harus nilainya bertambah. Kalau Tuhan percayakan murid kepada saya, harus nilainya bertambah. Adding value. Ya, entah itu barang, entah itu orang, entah itu kesempatan, atau apa saja. Harus adding value. Putuskan itu bagian dari stewardship. Jangan sampai, ya, sampai ke tempat kita pinjam sepeda motor orang, dikembalikan rusak. Gitu enggak. Kita pinjam, kita kembalikan lebih bersih daripada waktu kita pinjam. Nomor 4, hold on to the God's promises. Ya. Nah, menurut saya Yosua menerima janji yang sama dengan Kaleb. Tanah yang kamu injak itu akan menjadi milikmu. Ya. Jadi dia sudah waktu menjelajah di bilangan 13, dia sudah sampai ke tempat ini yang dia pilih sekarang. Itu yang dijanjikan Tuhan. Walaupun dia tahu, kadang-kadang mungkin dia aja bisa khawatir, kalau diambil orang gimana? Tapi dia percaya pada janji Tuhan. Tanah yang aku injak akan menjadi milikku. Jadi stewardship itu artinya bersandar penuh pada janjinya Tuhan. Ya, tidak mikir alternatif yang lain. Percaya Tuhan janji, Tuhan akan genapkan. Dia empower people, orang yang dia pimpin di-empower. Jadi orang-orang ini, katanya ayat ini mengatakan bahwa orang-orang ini memberikan kepada Yosua seperti yang Tuhan sampaikan pada mereka. Jadi orang-orang yang dipimpin Yosua, kepala suku ini mendengar dari Tuhan untuk menyerahkan apa yang Yosua minta. Jadi stewardship itu artinya memampukan orang yang sudah pimpin untuk bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Tidak perlu lewat perantara saudara. Banyak orang senang jadi dukun. Orang tanya ke dia apa pendapatnya Tuhan dan segala macam. Yosua memampukan semua kepala suku untuk bisa dengar dari Tuhan. Sehingga mereka langsung dengar bahwa apa yang Yosua minta, berikan itu kepada dia. Memampukan orang untuk bisa langsung ke sumbernya, ke Tuhan. Leadership lesson apalagi yang saya belajar dari Yosua? Lead from contentment. Nah, sudah perhatikan di pasal 17 bagian terakhir, Bani Yusuf tidak puas dengan tanah yang dia terima, padahal paling besar nih. Ya, tidak puas. Merengek minta tambahan, tapi tidak mau kerja, tidak mau nebas hutan, ya, tidak mau mengalahkan musuh, takut sama musuhnya, tapi minta tambahan terus. Tidak ada contentment, tidak puas, mau terus, tidak ada rasa puas dan bersyukur. Bani Yehuda di pasal 19 ayat 9 dikatakan tempatnya lebih dari cukup untuk dia sendiri. Maka sebagian diberikan pada Bani Simeon. Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah Bani Yehuda. Ini luar biasa. Orang bilang bahwa lawan katanya miskin itu bukan kaya raya, tapi cukup. The opposite of poverty is enough. Nah, kita yang sering tidak pernah belajar what is enough. Ya. Selebihnya daripada enough, itu adalah bagiannya Tuhan. Untuk diserahkan kepada siapa yang membutuhkan. Bani Yehuda tahu apa artinya enough.
Ya, maka dia berikan sebagian untuk Yehuda. Yang terakhir Bani Dan. Ya. Dan Yehuda ini dua kekuatan yang paling besar, punya tentara yang paling banyak di Israel. Yehuda di selatan dan di utara. Bani Dan menjadi tanahnya, daerahnya menjadi terlalu sempit bagi mereka. Entah mereka bertumbuh, ya, atau membutuhkan lebih banyak lahan, maka majulah mereka merebut Lesem. Jadi mereka tidak merengek, ya, mereka tidak komplain, tapi mereka bertindak. Dia rebut Lesem, ganti namanya Lesem jadi kota Dan. Ya. Pelajarannya apa dari tiga suku ini? Lead from contentment. Memimpin dari rasa konten, rasa cukup, rasa mengucap syukur. Journey perjalanan dari Gilgal ke Shilo. Ini makan waktu 14 tahun tadi saya bilang. Dibutuhkan 40 tahun untuk menghapus mentalitas budak di tengah bangsa Israel. Yosua 5 ayat 9. Saat mereka meninggalkan Mesir, secara fisik sudah bukan budak, tapi mental budak masih nempel di kepala mereka. Baru di Yosua 5 ayat 9 Tuhan menyingkirkan mental budak tadi, identitas budak di roll over. Ya, Gilgal artinya roll over, digulung, dibuang. 40 tahun. Dan membutuhkan 14 tahun lagi untuk mentransform, merubah mereka-mereka yang sudah bebas dari mental budak untuk menjadi pemimpin, pemilik tanah melalui upacara di Shilo. Ya, ini sebuah perjalanan rohani. Ya, kadang-kadang butuh 40 tahun untuk kita bertobat, terima Tuhan Yesus. Kemudian dari terima Tuhan Yesus sampai kita bisa menjadi pemimpin yang berkarakter, dipercaya dengan aset ilahi, punya tanah, lahan, misi. Butuh 14 tahun lagi. Dan selama 14 tahun terakhir, kita sudah belajar mereka mengalahkan musuh-musuh di dalam dirinya. Itu sebabnya dikatakan berkali-kali. Kalau tidak salah 9 kali di Yosua dikatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan putus asa, jangan kecewa. Musuh di dalam harus dikalahkan. Ya, di dalam egoisme kita sendiri, selfish, ketakutan. Yang kedua yang dikalahkan mereka adalah musuh di dalam kelompok mereka, seperti Achan. Ya, yang tidak peduli pada orang lain, tidak ada unity, tidak mau mementingkan kepentingan bersama, maunya yang penting aku kaya sendiri, menang sendiri, sukses sendiri. Ya, itu juga dikalahkan di pasal 7, Achan. Ya, dan di pasal berikutnya kita tahu ada 30 raja-raja lain yang harus dikalahkan. Kalau perlu sampai mujizat terjadi, matahari berhenti, hujan batu dan segala macam. Tapi dari Gilgal sampai Shilo 14 tahun, banyak peperangan rohani. Banyak yang perlu dikalahkan. Ini pemuritan, ini perjuangan, ini perjalanan. Ya. Jadi sama dengan hidup kita, untuk sampai kepada titik di mana kita siap memimpin, menjadi landowner, menjadi pemimpin yang berkarakter, dipercaya oleh Tuhan. Ya, butuh pertempuran mengalahkan ego kita, pride, kesombongan kita sendiri, mengalahkan ketakutan, mengalahkan stigma masa lalu, mengalahkan egoisme kita sendiri, dan mengalahkan musuh-musuh di luar kita. Ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan saudara dari Gilgal ke Shilo, dari orang yang ditebus Tuhan Yesus menjadi pemimpin yang berkarakter dan memiliki otoritas ilahi. Saudara sudah banyak mengalami peperangan rohani dan mengalahkan musuh-musuh saudara, baik itu musuh di dalam, ya tadi saya katakan ketakutan, kepahitan, tidak bisa ngampuni, musuh di antara sendiri, ya egoisme, keserakahan, tidak memikirkan orang lain, dan musuh di sekitar saudara yang lain-lain, tantangan-tantangan lain sekitar saudara. Musuh besar apa yang sedang saudara hadapi, perangi sekarang ini? Ya, karena 14 tahun itu perang terus, yang perlu segera dikalahkan agar kemuliaan Tuhan makin nyata dalam dan lewat hidupmu.
Di dalam Yeremia 7 ayat 12, Yeremia berkata kepada orang-orang di Yerusalem. Jadi waktu Yeremia mengatakan ini, Shilo sudah jadi reruntuhan. Shilo sudah hancur. Hadirat Tuhan sudah tidak ada lagi. Kemuliaan Tuhan, the glory of God, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi jeritan doanya Hana yang berkata, give me a son or I die. Berikan aku anak atau aku mati saja. Tidak ada lagi di Shilo anak-anak yang mendengar suara Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Tidak ada lagi di Shilo training, sekolah yang membangkitkan pemimpin-pemimpin seperti Samuel. Tidak ada lagi di Shilo kesempatan kedua, di mana Eli yang tadinya gagal bisa mengakhiri dengan baik sebagai mentornya Samuel. Semua sudah hilang beratus-ratus tahun sebelum Yeremia. Nah, Yeremia berkata kepada penduduk Yerusalem yang saat itu ada bait Allahnya. Tapi mereka melakukan kejahatan yang sama seperti orang-orang di Shilo. Maka Yeremia berkata, sekarang pergilah ke tempatku. Bayangkan, keluarga saudara, perusahaan saudara, pelayanan saudara, gereja saudara, organisasi saudara disebut oleh Tuhan, pergilah ke tempatku, tempatnya Tuhan. Ya, Shilo pernah dianggap tempatnya Tuhan, tempatku yang ada di Shilo. Tempat aku dulu membuat namaku tinggal, nama kemuliaan, identitas Tuhan ada di Shilo. Dan lihatlah apa yang telah aku lakukan untuk kejahatan umatku Israel. Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan meninggalkan Shilo. Ya, Tuhan meninggalkan Shilo. Yang membuat hadirat Tuhan meninggalkan Shilo dan juga Yerusalem, ya, 20 tahun setelah nubuatan Yeremia ini, Yerusalem dengan bait Allahnya dihancurkan oleh Babylon. Karena mereka tidak mau dengar. Ya, kalau saja mereka betul-betul ke Shilo dan belajar, maka Babylon tidak akan menghancurkan Yerusalem. Ya, dikatakan yang membuat hadirat Tuhan meninggalkan Shilo dan Yerusalem bukan orang Filistin, bukan orang Babilonia, bukan orang Roma, melainkan bangsa Israel sendiri. Satu, mengandalkan acara gerejawi yang lahiriah dan bukan Tuhan. Jadi kalau sudah baca Yeremia 7 ayat 9-10, dikatakan bahwa ya, mereka berbuat dosa, setelah itu hari Minggu ke gereja, ya, atau beribadah ke rumah Tuhan dan kemudian mempersembahkan korban dan bilang kita aman, beres. Ya. Jadi mereka berlaku tidak adil, dikatakan ayat-ayat sebelumnya juga, berlaku tidak adil, menindas orang lemah, kemudian ke bait Allah, persembahkan korban, ya, anggapnya persoalan selesai semua. Ya, banyak orang yang berpikir pelayanan saya membereskan urusan-urusan ini. Tidak bisa. Saya sudah beri banyak pada gereja, maka bisa hidup seenaknya sendiri. Itu kedosanya orang Shilo, dosanya orang Yerusalem, sehingga hadiratnya Tuhan hilang. Kalau saudara merasa, oh dulu di gereja saya hadiratnya luar biasa, ada hadirat Tuhan, ada Shekinah, anak-anak dipakai Tuhan, mendengar suara Tuhan, ada ibu-ibu berdoa luar biasa, ada pemimpin dibangkitkan, tapi sekarang tidak ada lagi. Masalahnya adalah karena kita pikir kita bisa beli semua itu dengan uang kita, dengan kekayaan kita, dengan pelayanan kita. Kita melayani ya bukan karena ucapan syukur, tapi kita melayani karena kita pikir bisa menebus semua kesalahan kita. Kita berdagang dengan Tuhan. Itu dosanya orang Shilo, sehingga Tuhan meninggalkan Shilo. Kemuliaannya semua pergi dari Shilo. Yang kedua dikatakan pasal 7 ayat 11 di Yeremia, karena mereka menganggap remeh hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan berkata seperti yang juga dikutip Tuhan Yesus dari ayat ini, mengapa kamu jadikan rumahku seperti sarang penyamun? Ya. Orang cari keuntungan di rumah Tuhan. Pelayanan bukan untuk memberikan hidup, tapi cari keuntungan. Apa untungnya buat aku? Maka kemuliaan itu hilang. Dulu rasanya hadirat Tuhan luar biasa kalau kita nyembah Tuhan, sekarang tidak ada lagi. Dulu rasanya bertumbuhnya luar biasa, jadi pemimpin yang baik, sekarang langka pemimpin. Kenapa? Karena kita meremehkan hadirat Tuhan. Kita menjadikan
rumah Tuhan sarang penyamun, kata Tuhan Yesus, yang dikutip dari Yeremia 7 ayat 11. Yang ketiga, Yeremia pasal 7 ayat 13-14. Tuhan berkata, aku sudah berkali-kali memanggil kamu, tapi kamu tidak mau dengar. Aku sudah berkali-kali berkata padamu, kamu tidak mau menjawab. Bebal. Berkali-kali dipanggil Tuhan, bablas terus. Berkali-kali diperingatkan, ngulangi terus. Tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau meresponi Tuhan. Ibrani 4 ayat 7 berkata, kalau hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ayat ini adalah ayat-ayat terakhir yang muncul di Alkitab tentang Shilo. Tujuannya apa? Supaya penduduk Yerusalem bisa belajar dari Shilo. Shilo bisa jadi adalah gereja kita, bisa jadi adalah rumah tangga, bisa jadi pelayanan, perusahaan, organisasi. Di mana hadirat Tuhan pernah kuat. Di mana pendoa-pendoa berdoa luar biasa. Tuhan jawab doa dengan luar biasa. Di mana anak-anak bisa dengar suara Tuhan, bisa melayani. Di mana banyak pemimpin dibangkitkan, ada second chance untuk pemimpin-pemimpin yang senior. Tapi sekarang tidak ada lagi. Ya. Jangan sampai kita ngalami seperti Shilo. Kesalahan Shilo apa sih? Kita berdagang dengan Tuhan. Ya, kita melayani, kita memberi, tapi hidup kita masih menipu, membunuh, kita menindas yang lemah, berlaku tidak adil, kata Yeremia pasal 7. Ritual-ritual jasmani kita pikir bisa menyelesaikan cara hidup kita yang tidak mengikuti firman Tuhan. Yang kedua, menganggap remeh hadirat Tuhan. Ya, kita melayani untuk dapat untung. Untungnya apa? Entah itu jabatan, nama, pengen terkenal, dan segala macam. Meremehkan. Tuhan bilang, kenapa kamu jadikan rumahku sarang penyamun? Yang ketiga, Tuhan sudah mau mengampuni kita, Tuhan mau menolong kita, Dia panggil kita berkali-kali, kita tidak merespon. Dia undang kita, diajak bicara, kita tidak menjawab. Kata Yeremia 7 ayat 13 dan 14. Jangan sampai kita mengalami seperti Shilo. Yang pernah hebat, pernah jaya, pernah dipakai Tuhan, pernah menghasilkan banyak murid, pernah berbuat lebat, tapi sekarang tidak lagi. Yeremia berkata, ya karena hal-hal seperti ini. Jiwa yang tidak dimuridkan, hanya percaya pada hal-hal fisik saja, tetapi rohnya tidak ditaklukkan sungguh. Jiwa kita tidak ditaklukkan sungguh di bawah firman Tuhan.